Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, seperti yang sudah saya janjikan tadi Pak, kita akan main games. Kita akan main seru-seruan Pak. Jadi nanti akan ada 2 games, yaitu jawab langsung dan juga mitos atau fakta. Di jawab langsung, saya akan berikan pernyataan dan pertanyaan nanti Bapak jawab sesuai pertanyaannya. Dalam 10 detik per pertanyaan Pak. Kemudian di mitos atau fakta baru pernyataan. Nanti Bapak kasih tahu itu mitos atau fakta. Ya. Dan inilah dia quiz time. Oke, langsung ke games yang pertama Pak. Jawab langsung. Status tingkat lanjut yang diberikan kepada startup dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar disebut? Unicorn? Bukan Salah Pak, harusnya Dekakon. Oh iya benar-benar. Lanjut. Apa saja metode pembayaran yang ada dalam e-commerce? Ada e-wallet, ada credit card, ada macam-macam. Jawabannya hampir betul. Tapi yang betul adalah e-wallet, transfer bank, kartu kredit, dan COD Pak. Oke, benar. Lanjut. Istilah untuk teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang disebut? Dropship. Betul. Lanjut. Startup di Indonesia yang sudah mendunia, Pak. Oh, ini gampang banget, Gojek. Betul banget nih. Bapak kan dulu nih. Iya dong. Lanjut. Yang terakhir. Apakah pemerintah bisa menjadi investor bagi startup yang ada di Indonesia? Bisa sih. Melalui apa ya? Jadi poinnya berapa ini? 40. 30. Tadi sudah betul Pak. Oh iya. Yang betul aja. Betul. Lanjut yang kedua Pak. Games kedua, mitos atau fakta. Oke. Yang pertama Pak, Bukalapak termasuk perusahaan startup Dekakon. Mitos atau fakta Pak? Belum, berarti mitos ya. Kenapa Pak mitos? Jadi memang kalau nggak salah Bukalapak itu dia mentargetkan untuk jadi Dekakon tahun 2019, tapi malah cukup drastis menurunnya ya untuk 2019 akhir itu. Jadi, sampai akhirnya ganti CEO kan. Oke, jadi belum termasuk startup Dekakon ya Pak? Betul. Lanjut yang selanjutnya. Indonesia termasuk pengguna e-commerce terbesar di dunia. Fakta atau mitos? Fakta. Kenapa Fakta. Pak? Sampai luar negeri itu jualan melalui marketplace di Indonesia loh. Jadi Kak Deo suka beli di marketplace, kemudian ada tulisan dikirim dari luar negeri. Iya betul. Itu yang jualan orang luar negeri. Wah. Saking besarnya pasar yang ada di Indonesia. Keren. Lanjut Pak. Menjaga keamanan akun e-commerce dapat dilakukan dengan cara mengganti akun secara berkala, autentikasi 2 faktor, dan berhati-hati dengan wifi umum. Fakta atau mitos Pak? Fakta dong. Betul Fakta Pak, dong. betul. Karena kan memang kalau diumumkan sembarang orang bisa lihat ya Pak ya? Betul. Jadi kalau kita pengen akun kita aman, memang salah satunya juga mengganti secara reguler password kita. Dan juga jangan pakai password tanggal jadian, ya kan? Tanggal lahir itu, karena itu password udah ditebak ya Pak? Betul, mudah banget. Apalagi nama pacar, belakangnya nama jadian. Buat pemirsa di rumah jangan kayak gitu ya. Betul. Lanjut Pak. Startup harus memiliki offline store. Mitos atau fakta Pak? Mitos. Betul kan, memang tentunya kalau yang namanya startup tuh nggak harus offline store ya Pak ya? Iya betul. Online store. Ya karena sekarang e-commerce e-business kan memang mengedepankan online-nya. Iya betul banget. Nah lanjut Pak, sumber dana startup hanya berasal dari investor Pak. Mitos atau fakta Pak? Mitos juga kayak. Kenapa mitos. Pak? Ya karena startup itu baru mulai, otomatis dia malah investasinya itu dari circle-nya dia sendiri, bahkan belum dijual. Biasanya seperti itu, startup kan baru mulai kan. Ya saya dengan Radio bikin startup, nah seperti itu, belum masuk ke bursa efek. Jadi meskipun pakai modal sendiri, startup kita bisa berdiri. Tetap jalan ya Pak? Iya, habis ini ya, boleh? Boleh Pak, nanti kita bisnis ya Pak. Oke Pak, selamat dapat 90 poin di quiz time Talkation Pak. Dan inilah dia quiz time.
Wah, sayang sekali Pak, kita sudah sampai ke penghujung acara Pak. Dari tadi kita banyak membahas mengenai bisnis di era digital. Apa saja transformasi yang sedang terjadi, terutama di Indonesia. Nah Bapak, ada pesan-pesan mungkin buat pemirsa di rumah? Oke, jadi pemirsa di rumah, di era digital yang luar biasa ini, kecepatan teknologi perkembangannya maha dahsyat ini, memang beberapa lini pekerjaan itu bisa tergantikan oleh robot, oleh AI yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tetapi kita sebagai manusia jangan sampai kalah dengan perkembangan teknologi. Solusinya sebenarnya mudah, yaitu mengupgrade skill kita supaya jadi operatornya AI. Jangan sampai pekerjaan kita digantikan oleh AI kemudian kita menyalahkan pemerintah contohnya ya. Kemudian yang kedua, buat teman-teman semuanya, pemirsa di rumah yang ingin memulai bisnis online, dimulai saja karena bisnis online ini mudah banget. Ya, tadi pertanyaannya ada yang namanya dropship, bahwa kita jualan pun tidak perlu memiliki barangnya. Ya, di online itu kita bisa menjualkan orang dan menghasilkan, dan bahkan kadang-kadang beberapa dropshipper itu lebih banyak penghasilannya dibandingkan produsennya karena dia ambil keuntungannya lebih banyak ternyata ya. Jadi yang pertama tentunya teman-teman kalau mau bikin bisnis online tahu pasarnya dulu ya. Jadi dicek pasarnya, pangsa pasar. Yang kedua, nanti teman-teman boleh pilih salah satu trik dan tipsnya. Yang pertama, untuk jualan melalui sosial media bisa pakai SMO, Social Media Optimization. Kalau teman-teman mau jualan melalui web, boleh pakai SEO, Search Engine Optimization. Silahkan di search di Google, banyak ilmunya, dan jangan sampai kalah dengan AI. Betul banget, jangan sampai kita manusia tergantikan. Justru kita harus memanfaatkan AI tadi, teknologi tadi, biar makin smart people. Betul. Terima kasih buat pemirsa di rumah yang setia nontonin Talkation dari tadi. Juga terima kasih buat Bapak Ferry sudah menyempatkan hadir. Kita banyak bercerita juga mengenai transformasi apa yang terjadi di bisnis di Indonesia di era digital. Saksikan terus Talkation, karena di Talkation kita akan banyak membahas topik pembicaraan yang seru dan unik tentunya, bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Bye!